Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak-anak dan sobat belajar semua? Semoga senantiasa selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Nah, anak-anak, tak henti-hentinya Pak Guru mengajak kepada kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun kita berada dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, serta tak lupa menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Mari anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar pada tema 6 subtema 1, aku dan cita-citaku. Di video kali ini kita akan membahas tentang siklus hidup pada beberapa makhluk hidup, utamanya hewan. Selamat menyaksikan penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, kalian bisa menggunakan buku pulpena sebagai sarana kalian dalam belajar. Serta kalian bisa membuka buku pulpena pada halaman 5. Kita akan belajar untuk mengamati siklus hidup pada makhluk hidup. Anak-anak, pada dasarnya seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini memiliki siklus hidup. Kita akan membahas daur hidup kucing. Tentunya kalian tidak asing dengan hewan yang bernama kucing. Kucing terdapat di banyak sekali tempat, seperti di pasar, di lingkungan sekitar kita, di tempat makanan atau tempat saji. Nah, kita perlu ketahui bahwa kucing juga memiliki siklus hidup. Kita bisa amati dari gambar berikut ini bahwa pada dasarnya kucing memiliki siklus hidup mulai dari ketika kucing itu melahirkan berupa anak kucing, kemudian kucing muda, dan yang terakhir adalah kucing dewasa. Nah, kucing ini termasuk ke dalam hewan yang melahirkan. Jadi induk kucing akan melahirkan anak dengan cara beranak ataupun melahirkan. Nah, anak-anak, itu tadi tentang kucing. Dan sekarang contoh siklus hidup pada hewan ayam. Kalian bisa melihat dari gambar berikut. Ayam pada dasarnya memiliki beberapa siklus hidup, mulai dari telur ayam, kemudian menjadi anak ayam, dan ayam dewasa. Nah, setelah kalian melihat dua contoh dari kucing dan ayam, kalian bisa menyaksikan penjelasan berikut ini dari beberapa hewan yang lain, utamanya pada serangga. Yang pertama adalah lalat. Lalat berasal dari telur, kemudian menjadi larva, kemudian pupa, setelah itu menjadi lalat. Namun terkadang diawali dengan lalat yang lebih kecil, kemudian menjadi lalat yang lebih besar, atau dikenal juga dengan lalat dewasa. Yang berikutnya adalah nyamuk. Nyamuk berasal dari telur, kemudian menjadi larva, dilanjutkan menjadi pupa, kemudian menjadi nyamuk. Tentunya anak-anak sangat mengetahui nyamuk bahwa dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Maka sedini mungkin kalian harus mengetahui siklus dari nyamuk agar tidak terjangkit penyakit demam berdarah atas gigitan nyamuk. Yang berikutnya adalah belalang. Tentunya anak-anak tidak asing dengan hewan tersebut karena banyak ada di lingkungan sekitar kita. Belalang berasal dari telur,
yang kemudian berubah menjadi nimfa kecil, menjadi lebih besar, kemudian menjadi belalang dewasa atau dikenal juga dengan imago. Setelah itu kemudian menjadi besar dan bertelur, dan kembali lagi telurnya akan menjadi nimfa. Yang berikutnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kategori metamorfosis sempurna, di mana kupu-kupu berasal dari telur, kemudian menjadi ulat, berkembang biak menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu muda, yang terakhir menjadi kupu-kupu dewasa. Tentunya kupu-kupu sangat indah ketika berterbangan mengelilingi bunga yang ada di sekitar rumah kita. Nah, siklus makhluk hidup tersebut pada intinya berkaitan erat dengan yang namanya metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk sampai hewan tersebut menjadi dewasa. Hewan tersebut mengalami perubahan bentuk tubuh dalam pertumbuhannya, seperti contoh hewan-hewan yang sudah Pak Guru jelaskan, dan hewan-hewan yang lain seperti katak, capung, kecoa, kumbang, dan lain-lain. Nah, hewan yang dapat dikategorikan ke dalam metamorfosis sempurna adalah hewan yang mengalami tahap pupa, atau disebut juga dengan kepompong. Nah, kita bisa melihat perbandingan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna pada gambar berikut ini. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna seperti contoh kupu-kupu, dan yang tidak sempurna seperti belalang. Yang membedakan adalah pada kupu-kupu melewati tahap pupa atau kepompong, sedangkan pada belalang tidak, hanya telur, nimfa, kemudian menjadi belalang dewasa. Nah, ini yang membedakan mengapa metamorfosis sempurna harus memiliki tahap kupu-kupu dan kepompong. Pada intinya banyak hewan yang dapat melakukan siklus hidup dengan tahapan metamorfosis sempurna selain pada kupu-kupu. Nah, anak-anak, kalian sudah melihat dan mengetahui siklus hidup pada beberapa makhluk hidup dan serangga. Intinya adalah dari materi kali ini kalian akan lebih mengetahui bagaimanakah pertumbuhan dan perkembangan dari beberapa hewan tersebut. Semoga video pembelajaran kali ini bisa menambah wawasan kalian serta mendampingi kalian dalam belajar di rumah. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.